Shalom, selamat datang di Renungan Pagi Sabu Kobak Channel. Saat ini saya akan menyampaikan satu renungan tentang menjadi manusia baru dalam Kristus. Menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini Paulus menasihati atau mengajarkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka menjadi manusia baru atau ciptaan baru dalam Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah memakai pakaian baru lalu menjadi manusia baru. Atau mungkin banyak orang yang berpikir bahwa menjadi manusia baru atau ciptaan baru adalah mandi berkali-kali lalu menjadi manusia baru. Tetapi yang dimaksud dalam Alkitab ada firman Tuhan ini, yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah perubahan hidup, perubahan pola pikir, perubahan tindakan, dan juga perubahan mindset yang dimaksud oleh firman Tuhan. Oleh karena itu pentingnya bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita perlu menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus, apa yang membuat kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, terutama adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Itu yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Salah satu contohnya adalah Zakheus. Ketika ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itu yang membuat ia menjadi manusia baru dalam Kristus. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus. Itu yang membuat kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Oleh karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan juga percaya kepada anaknya yang tunggal bahwa dia adalah Allah satu-satunya, manusia sejati, Allah sejati. Itu yang membuat darah menjadi kasih baru nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah bagaimana kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama. Mungkin di tahun 2021 kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita melakukan seks bebas, mungkin kita melakukan dosa perzinahan, mungkin kita melakukan dosa percabulan, mungkin kita melakukan dosa iri hati, mungkin kita melakukan dosa kebencian, mungkin kita melakukan dosa-dosa lainnya. Mari kita menanggalkan itu semua, dan juga kita memakai manusia baru dalam diri kita, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan, supaya kita dijadikan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya marilah kita, firman Tuhan ini mengajarkan kita, mengajarkan saya dan saudara, supaya kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Tuhan sanggup menjadikan kita manusia baru dalam Kristus, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan dan juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi ciptaan. Mari kita menanggalkan semuanya dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Bagaimana menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Yang kedua, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh, kita harus menjauhkan segala dosa-dosa, kita harus menjauhkan kebencian, kita harus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang-orang yang membenci kita, kita harus memberitakan Injil. Itulah yang harus kita lakukan. Melakukan perintah Tuhan adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Melakukan perintah Tuhan adalah suatu keharusan, suatu kewajiban yang harus orang-orang percaya lakukan. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, penting sekali bahwa kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi manusia baru dalam Kristus, dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Dan juga yang ketiga, bagaimana kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang ketiga adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Memiliki hubungan yang intim dengan Kristus adalah melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Mungkin di tahun 2021 ini kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, mungkin kita menjauhkan diri dari doa-doa,
Mungkin kita jarang saat teduh, jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, jarang pergi ke ibadah. Di tahun 2022 ini, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya, dan kita juga mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya 3 kebenaran ini yang harus ada dalam pikiran kita, yang harus ada dalam benak kita, supaya itu yang membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera akan memberkati kita semua. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya saudara tidak ketinggalan video-video baru yang kami upload. Shalom.